Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam Pancasila. Jumpa lagi bersama saya, Aprilianti Pratiwi, kali ini pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Tema mata kuliah hari ini adalah Etika dan Moral serta Kesalahan Beretika. Capaian mata kuliah ini adalah mampu memahami peran etika dan filsafat dalam interaksi kehidupan sehari-hari, mampu membedakan setiap teori filsafat komunikasi dan aplikasinya dalam realitas sosial, mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh kesalahan etika, mampu menganalisis video iklan Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah etika pariwara Indonesia, dan mampu mengelaborasi kekurangan dan kelebihan dari Undang-Undang ITE. Subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa-mahasiswi mampu memahami etika dan moral, serta memberikan contoh kesalahan dalam beretika. Apa itu etika? Etika adalah aturan yang diakui secara bersama dalam kelompok, budaya, masyarakat, profesi, hingga agama. Etika dibangun secara sosial dan harus dipatuhi secara bersama-sama, walaupun Anda tidak setuju dengan aturan tersebut, Anda harus mematuhi etika tersebut. Etika dapat mengalami perubahan ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya juga ikut berubah. Contohnya, di komplek tempat kamu tinggal, kamu diwajibkan untuk sudah berada di rumah sebelum jam 10 malam. Sebagai warga yang baik, kamu harus mengikuti peraturan tersebut dong. Nah, jika kamu masih berada di luar rumah lebih dari jam 10 malam, berarti kamu dianggap melanggar etika. Tapi, ketika kamu pindah ke komplek yang lain, lalu memiliki peraturan yang lain pula, maka ketika kamu lebih atau kurang dari jam 10 baru berada di dalam rumah, ya belum tentu kamu dianggap tidak beretika. Jadi dengan kata lain, sebetulnya etika adalah sebuah peraturan yang harus ditaati oleh sekelompok orang, ya, tapi juga dapat mengalami perubahan ketika orang tersebut sudah berada di kelompok atau lingkungan yang lainnya. Lalu, apa itu moral? Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesama, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama manusia. Moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku seperti akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter seseorang sehingga orang tersebut bisa menilai mengenai hal yang baik dan juga hal yang buruk. Contoh dari moral adalah, misalnya ada orang nih, ya, dia menemukan barang milik orang lain. Lalu ia mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya karena dia merasa bahwa itu bukan barang miliknya. Tapi ada pertanyaan nih, terus gimana dong kalau kita nggak tahu siapa pemilik barang itu? Ya, kita bisa memberikan barang tersebut kepada pihak yang berwajib misalnya, atau kepada orang-orang yang ada di sekitaran situ, kita bisa tanya-tanya. Jika orang sekitaran situ melihat si pemilik barang ini. Nah, ini yang dikatakan orang itu memiliki moral. Lalu, apa beda antara etika dan moral? Memang banyak orang yang beranggapan bahwa etika dan moral ini adalah hal yang sama. Tapi sebetulnya ketika kita menelaah lebih lanjut, etika dan moral memiliki perbedaan yang cukup signifikan loh. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Etika berlaku untuk kelompok, sedangkan moral sifatnya individu.
Jadi, suatu etika dapat berlaku pada kelompok masyarakat tertentu, sedangkan moralitas atau moral itu hanya berguna atau berfungsi pada individu-individu tertentu. Etika berasal dari budaya, tempat kerja, agama, hingga kelompok pertemanan, sedangkan moral dipengaruhi oleh keluarga dan masa lalu. Etika berubah seiring dengan adanya perubahan dalam kelompok, sedangkan moral berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, ketiga hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan antara etika dan moral. Jadi, persamaan yang paling menyolok antara etika dan moral adalah baik dan buruknya sesuatu. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada aspek etika itu berlaku untuk kelompok, sedangkan moral berlaku untuk individu. Etika itu berasal dari budaya, tempat kerja, agama, hingga kelompok pertemanan, sedangkan moralitas itu dipengaruhi oleh keluarga dan masa lalu. Sedangkan etika itu berubah seiring dengan perubahan kelompok dan moral berubah seiring dengan berjalannya waktu. Etika dan moral kadang-kadang membuat kita menjadi dilematis. Terkadang kita mau dikatakan beretika, tapi di sisi lain kita dikatakan tidak bermoral, atau sebaliknya. Kita disebut orang bermoral, tapi kita dikatakan orang lain tidak beretika. Lalu kita pilih yang mana? Nah, ada satu contoh yang memperlihatkan bagaimana seseorang itu dapat dikatakan beretika atau bermoral, itu sebetulnya dikembalikan lagi kepada diri orang itu sendiri. Orang dapat dikatakan beretika, tetapi juga dalam waktu bersamaan dapat dikatakan tidak bermoral. Contohnya adalah seorang pengacara diharuskan untuk mendampingi pencuri di pengadilan. Ia sebetulnya sadar bahwa tindakannya secara moralitas adalah salah, karena mendampingi pencuri adalah perbuatan yang tidak bermoral. Wah, jelas sekali dong. Masa pencuri kita lindungi, apalagi sampai kita bela di pengadilan. Namun, sebagai seorang pengacara, ia telah memenuhi kode etik pekerjaannya, yaitu membela kliennya. Jadi, mau seperti apapun kesalahan dari kliennya, sebagai seorang pengacara, sesuai dengan kode etik seorang pengacara, maka pengacara itu mau tidak mau harus membela dan juga mendampingi kliennya tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa pengacara ini bisa dikatakan beretika pada waktu yang bersamaan dengan dia dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.